صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin para jamaah taklim Masjid At-Taubah, baik para orang tua, para sesepuh yang tentunya tidak bisa saya sebutkan namanya satu demi satu, namun tentunya tidak mengurangi daripada rasa hormat saya. Wabil khusus mungkin yang kita sama-sama hormati guru-guru kita, Bapak Ustadz Doa, dan mungkin Bapak Kiai Haji Dr. Desmond Agung belum datang. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus memberikan berbagai macam rangkaian nikmat demi nikmat kepada kita, hingga dengan nikmat demi nikmat yang kita rasakan, maka alhamdulillah kita dapat mengupayakan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah dan sekaligus langsung kita hadir di majelis taklim setiap hari Rabu malam Kamis. Tentu kita berharap mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita ini bisa mematri di pemikiran kita, melekat di sanubari kita, hingga kita pun dapat mengamalkan menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita, keluarga kita, khususnya untuk lingkungan kita. Salawat seiring salamnya juga tentu semoga bercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin ada hal-hal yang ingin saya sampaikan mewakili daripada DKM Masjid At-Taubah. Yang pertama, sehubungan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, maka untuk pengajian di hari Rabu malam Kamis diistirahatkan sejenak selama bulan suci Ramadan, karena kita akan disuguhkan dengan kegiatan-kegiatan Ramadan. Malahan kalau hakikatnya ya kita itu Ramadan ya biasa-biasa saja kegiatan kita. Namun demi untuk memahami dan juga menghormati akan kesibukan dan kepadatan jadwal daripada guru-guru kita, maka selama Ramadan untuk kajian hari Rabu malam Kamis ada acara penutupan pengajian di malam ini. Dan pada malam ini juga seperti apa yang menjadikan tatanan kebiasaan daripada orang-orang tua kita, sebelum kita menghadapi Ramadan, kita sering mengadakan dua hadirin doa kepada almarhumah, khususnya untuk para jamaah DKM Masjid At-Taubah. Dan nanti yang ketiga kita akan ada nama-nama sehubungan kita tahu bahwasanya kita ini orang yang bersosialisasi, terkadang kata-kata kita, canda tawa kita yang menggores daripada perasaan saudara-saudara kita yang tidak terasa maupun tidak terasa. Tentunya kita harus saling memaafkan agar ketika kita memasuki
memasuki bulan suci Ramadan, maka hati dan perasaan kita pun dengan lapang dan bersih bisa mengisi Ramadan dengan baik dan semaksimal mungkin. Dan untuk selanjutnya mungkin sambil menunggu daripada guru kita akan Tuhan insya Allah akan dipimpin oleh kita Bapak Ustaz. Kalau begitu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu 'ala al-hamdi wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidil hamdani wa ala alihi wa sahbihi wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina rasulillah Muhammad sallallahu ta'ala fi kitabih wa rasulullah wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu وعصرته وعصرنا الصالحين صلى الله وسلم على الله قبول فيما تعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله yang kami hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, tokoh HRD, para jamaah masjid Allah, khususnya sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sampai kita masih sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa sama-sama hadir dalam aktivitas kita, yaitu pengajian dari Abu Manis seperti yang tadi dijelaskan bersama-sama dengan bulan Ramadan yang biasa beberapa hal Ramadan saya akan mengadakan ibadah-ibadah yang lain ya. Karena banyak menu-menu Ramadan yang bakalan datang menyuguhi kita ya. Menu jawabnya, menu bagus ya. Orang yang sekalian inilah kita memuliakan bulan Ramadan sementara kita tutup sementara, mudah-mudahan dengan masukan dari kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. على هدني ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى وحبيب المتبع سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة آبائي وأمتي وإخواني من النبيين والمرسلين ولكل أسلم كل أجمعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضي الله عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واشرب سيئات كما نسيت رضي الله عنه اللهم ارحمه وارحمه وإلى الذي آتينا وآتينا وأمهاتنا وأجدادنا وأخواتنا وخالتنا وأقربنا
وعاملنا وسلم سيدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لينذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في عليهم أغللا بين الأطراف وهم مقطعون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أذكرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالليل فبشره بالمغفرة ورجل كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثروا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اضرب لهم مثلا قرية يا المرسلون إذا أرسلنا إليهم السيل فكذبوا ما بعثنا للزمس فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا مثل مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن تضلوا لأنتم قوم مسلمون. وجاء من أقصى المدينة ومن يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إن تدعون لا يسمعكم أجرهم وهم محتمون. وما أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتيتم يدعوني آية يريد الرحمن بكل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينجزون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المؤمنين. وما أنزلنا على قومه إلا بإذن من السماء وما كنا منزلين. إن كان الناس
وإن سأتفك فلا سريع له ولا هم ينصرون إلا رحمة منا ومتاعا للآية وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما لكم من آية من آيات ربهم إلا كالضلال وإذا قيل لهم ما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا عنهم ولم يشاء الله لهما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا يملكون إلا سيئة واحدة يملكون وهم يحسنون ولا يستطيعون بصيرا ولا يعلمون ولم يحسنون إلا الذين ربهم يحسنون قالوا يا فاليوم لا تجزون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم لله تحررون متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه الجنة التي كنتم توعدون اسلموا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسعنا عليهم فاستبقوا الصراط فلا يبصرون ولو نشاء لمسخناكم على مكانهم فما استطاعوا وما نعمرون نكسه الخلق أفلا يكفرون وما علمنا شرع ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيط القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها
Baik, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan mendengar ceramah ataupun metode hasanah yang seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Ismail. Untuk itu saya persilakan untuk hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmati sekaligus mensyukuri dan menikmati hadir di majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Yang saya hormati Ketua DKM beserta jajarannya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa hari lagi bulan terbaik akan kita nikmati. Kalau malam hari ini dikatakan penutupan sementara, cuma biar nutupnya cepat, bukanya lama biasa. Ya, mudah-mudahan ya bukanya enggak lama-lama nanti. Tidak ada hubungan antara Ramadan dengan penutupan pengajian, enggak ada hubungannya. Karena kebetulan ba'dal isya, jadi berbenturan dengan sholatul tarawih. Kalau sholatul tarawih hukumnya apa? Ini biar rada santai sedikit. Ini kan pengajian seolah-olah dikalahkan sama tarawih. Gitu ya kira-kira ya. Nah, tarawih hukumnya apa? Sunnah. Pengajian hukumnya, nah udah terjawab udah. Tapi memang bisa terjadi seperti ini. Maka nanti harus ada penggantinya, ya. Harus ada penggantinya ba'da tarawih. Ya. Harus ada apa yang namanya thalabul ilmi. Karena amalan yang terbaik adalah hudur ila majlisil ilmi. Tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Masih 20 masih? Masya Allah 20. Ya. Tapi kalau hadir ke majlis ta'lim itu pahalanya seperti sholat sunat 1000 rakaat. Pilih mana? Iya juga ya. Kalau gitu nggak usah terawih deh. Sudah tentu tidak begitu. Karena bagaimanapun bulan Ramadan ini sebetulnya mengingatkan kita agar kita memperbanyak sujud. Karena sholat tarawih adanya di bulan Ramadan. Dan salah satu sunnahnya adalah memperbanyak sujud. Pernah kita bahas alaika bikasratis sujud, supaya engkau memperbanyak sujud. Dan ketika khadim Rasulullah, kata Rasulullah, apa yang mau ente minta dari saya? Kata khadim Rasulullah, saya mau nemenin engkau di surga. Uridu murafaqatuka fil jannah. Permintaan saya Rasulullah mau nemenin engkau di surga. Ya. Kalau orang nemenin kan paling enak. Nemenin makan kagak bayar. Kata Rasulullah, apalagi selain ini?
Sudah cukup satu saja, Masya Allah. Tapi kata Rasulullah, setelah khadimnya tadi dia minta mau nemenin Rasulullah di surga, sudah tentu tidak gratis. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Kata Rasulullah, alaika bikasratis sujud. Kalau engkau mau nemenin aku di surga, fa'inni alaika bikasratis sujud. Kalau engkau mau nemenin aku di surga, tolong aku, kata Rasulullah. Tolong aku, Masya Allah. Kalimatnya tolong aku. Fa'inni alaika bikasratis sujud. Supaya engkau memperbanyak sujud. Nah, Ramadan ini Allah tawarkan kepada kita supaya sujud-sujud yang kita lakukan di salat tarawih itu menjadi motivasi kita, dorongan kita kalau kita mau nemenin Rasulullah di surga. Bapak mau masuk surga, mau nemenin Rasulullah di surga? Pilih mana? Lagian nggak pantas kita masuk surga, Pak. Nggak pantas. Kalau nemenin rada pantas. Makanya Ramadan ini kesempatan buat kita untuk memahami fa'inni alaika bikasratis sujud. Tolonglah aku, kata Rasulullah, kalau engkau mau nemenin aku di surga, supaya memperbanyak sujud. Ramadan, ya, Ramadan ini kita mau diuji oleh Allah, mau nggak kita memperbanyak sujud? Insya Allah mau, Ustadz. Cuma paling seminggu doang biasa. Ya, kalau malam pertama insya Allah penuh. Nah, di sini ujian supaya kita memahami betul kenapa Ramadan ini kita menikmati salatut tarawih, karena diantaranya yang akan kita dapatkan pelajaran dari salatut tarawih ini adalah kasratus sujud, memperbanyak sujud. Dan tidak ada di bulan selain Ramadan. Maka jangan sampai baru seminggu sudah mengundurkan diri. Bapak ibu sekalian, min alamati qabulil amal, salah satu ciri amal kita diterima adalah melakukan dan melakukan sampai berakhir. Ini besok sholat tarawih Bapak diterima atau enggak? Lihat aja sampai akhir apa enggak tarawihnya. Ya. Karena salah satunya adalah orang melakukan kebaikan itu ya akan berlanjut. Berlanjut dia melakukan kebaikan. Makanya ada mantan preman. Karena jadi preman tuh capek, berhenti dia. Kalau melakukan keburukan capek, bosan, akhirnya berhenti. Kalau melakukan kebaikan tidak ada kata berhenti, tidak ada kata capek. Makanya ketika kita sudah melakukan, rindu melakukan berikutnya, rindu melakukan berikutnya, sampai akhirnya akhir Ramadan, ya Allah sudah berakhir ternyata, Masya Allah. Padahal masih pengen lagi, kira-kira gitu ya, atau kagak habis-habis nih tarawih.
Artinya karena kita saking menikmatinya Ramadan dan dalam memperbanyak sujud ini terasa betul kita nikmat, dekat dengan Allah. Malam pertama, malam kedua, terus sampai malam terakhir, ternyata kita masih rindu untuk memperbanyak sujud. Masya Allah. Ini yang harus kita jadikan kenikmatan. Dan untuk menikmati sujud seperti Ramadan sekarang ini berarti nunggu tahun depan. Maka jadikanlah Ramadan ini adalah menikmati bagaimana memperbanyak sujud ketika dalam sholatul tarawih. Karena kalau tadi dikatakan sholatul tarawih sunnah, taklim wajib, ya mending taklim, gak usah tarawih berarti. Tapi kita tarawih ada sisi lain yang akan kita nikmati. Ada sisi lain yang akan kita merasakan nikmatnya memperbanyak sujud. Maka yang hadir wabil pastikan tarawihnya jangan pas seminggu doang. Ya. Walaupun ada yang seminggu doang tarawihnya. Enggak Pak, dia pindah ke masjid yang lain. Pindah ke masjidnya. Di sini nggak ada memang pindah ke masjid yang lain. Tapi ternyata di masjid yang lain kosong juga. Jadi saya keliling nanti beberapa masjid ini mungkin ya hampir sebut saja 10 masjid, 15 masjid. Kalau sudah mulai 10 hari awal itu, apalagi 15 hari terakhir, sudah mulai sepi. Tapi saya husnudon, pindah ke masjid yang lain kayaknya. Di masjid yang lain ternyata juga kosong. Ini pada pindah kemana? Ternyata pindahnya ke mall. Nah, itu sudah bisa dibuktikan. Nah, maka Bapak yang khusus yang hadir pada malam hari ini, niatkan, mohon kepada Allah kekuatan untuk bisa menikmati Ramadan ini adalah sebagaimana syarat Rasulullah kepada khadimnya ketika dia minta mau nemenin Rasulullah di surga, syaratnya alaika bikasratis sujud. Sudah tentu Bapak hadirin sekalian, supaya kita menikmati Ramadan dengan salat tarawih dengan memperbanyak sujud, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan habis maghrib makan banyak, mau sholat tarawih. Habis sholat tarawih makan, habis sholat maghrib makannya banyak, supaya tarawihnya kuat. Jadi gimana? Supaya tarawihnya kuat, makannya banyak apa dikit? Sedang-sedang saja. Jangan kenapa makan banyak, mau sholat tarawih biar kuat 20 rakaat, baru 2 rakaat udah kekenyangan. Niatkan, kuatkan, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Ramadan ini kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Anggap aja Pak, anggap aja Ramadan yang terakhir. Jangan Bapak optimis ya, tahun depan juga masih ada Ramadan. Ya jangan. Anggap aja Ramadan ini yang terakhir. Ya. Habis makan ketupat dulu. Sama opor terus mati. Artinya untuk memotivasi kita supaya Ramadan ini kita jadikan dorongan untuk menikmatinya. Karena kita juga belum tahu. Tapi anggap sajalah
Ya, ini Ramadan yang terakhir. Kalau mau doanya boleh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikhna Ramadan. Tambah doanya. Wal maut ba'da Ramadan. Berani nama enggak? Dan Ramadan kan doanya dikabul. Dan ketika selesai Ramadan kita wafat, kayaumi waladathu ummu. Bapak wafatnya seperti baru dilahirkan oleh ibu. Mau nggak? Ya, tidak ada kesempatan lain selain setelah Ramadan, ya. Lalu wafat ba'da Ramadan, ya. Kayaumi waladathu ummu. Saya kan nawarin, bukan saya yang saya nawari bapak mau apa enggak. Kalau nggak mau ya terserah. Nanti aja wafatnya Ustaz habis Idul Kurban misalnya. Nggak jelas itu. Kalau habis Idul Fitri jelas habis puasa. Kayaumi waladatu Maksud saya adalah supaya Ramadan ini kita betul-betul menikmatinya. Andaikan panjang umur, alhamdulillah. Tapi jangan tahun depan juga masih ada, sekarang santai aja dah, 2 minggu aja udah cukup dah. Lah, niatkan, ya, niatul mar'i khairun min amalihi. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan ini mengingatkan cara bangun tidur kita. Coba besok Bapak Ramadan bangun pas subuh. Bangunnya pas subuh. Enak apa enggak? Ya? Sehari aja Bapak coba, sehari aja. Bangunnya pas subuh. Insya Allah nggak enak. Kecuali Bapak sahurnya udah jam 12 tadi. Nah berarti Pak, yang namanya bangun tidur itu bukan pas subuh, apalagi udah subuh lewat. Yang namanya bangun itu adalah sebelum subuh. Ini pelajaran besar. Selama 11 bulan kita salah terus. Diingatkan pada 1 bulan ini, yang namanya bangun tidur itu adalah sebelum subuh, atau dikatakan waktu sahur. Karena memang di waktu sahur itu adalah wabil ashar hum yastaghfiru. Ciri orang yang bertakwa itu adalah di waktu sahur memperbanyak istighfar. Maka 1 bulan ini kita diajarkan oleh Allah melalui Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bangun tidur yang benar. Kalau sekarang ini kan bangun tidur ya semau-maunya aja ya. Ya Allah, udah subuh, gitu doang paling. Ya. Tapi Ramadan mengajarkan kepada kita bangun tidur itu adalah di waktu sahur. Ya sebut sajalah setengah jam sebelum datangnya subuh kita sudah bangun. Karena di waktu inilah waktu yang sangat istimewa. Yanzilu Rabbuna ila sama'il ardi.
Allah ketika itu dia turun ke bumi, seperti turun ke bumi. Lalu beliau menawarkan, Allah menyatakan, siapa yang berdoa, aku akan berikan. Aku akan terima doanya. Siapa yang meminta, aku kasih. Siapa yang minta ampun, aku ampun. Itu waktu itu. Di waktu sahur. Dan itulah waktu yang sangat istimewa. Ramadan kita akan menikmati itu. Dan kita akan berusaha tidak bangun pas subuh. Kalau mau ya silakan aja. Tapi nggak ada alasan, ya nggak sahur. Jadi di Ramadan ini kita akan mendapatkan suasana yang kita tidak dapatkan di luar Ramadan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dilipat gandakan. Yang sunnah nilainya seperti wajib, yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, Allah itu sayang betul sama kita, cinta betul sama kita. 11 bulan yang kita lakukan dalam beribadah itu bisa dikaper 1 bulan ini. Kekurangan-kekurangan ibadah kita yang 11 bulan ini kalau dihitung dari lipat gandanya pahala, maka bisa dinikmati di bulan Ramadan ini. Maka jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak memperbanyak ibadah. Kalau Bapak sudah mulai berpikir, jangan-jangan habis Ramadan kayaknya udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un nih kayaknya nih. Ya, saya yakin Bapak punya semangat tuh untuk menikmati Ramadan. Tapi kalau Bapak pikirnya 2 tahun, 3 tahun masih depan tuh kayaknya masih ada gua. Jadikan ini kekuatan untuk menikmati bulan yang terbaik. Di antaranya afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama itu sedekah di bulan Ramadan. Artinya apa? Kalau Bapak di tiap bulan selain Ramadan, sebagaimana saya pernah jelaskan, tiap pagi, tiap subuh ada 2 malaikat yang berdoa. Allahumma ati munfiqan khalafan, Allahumma ati mumsikan talafan. Setiap hari 1000. Setiap hari 10.000. Karena bulan Ramadan ini sedekah lebih utama, tidak 10.000, 11.000 dah naikin. Pengertian afdhalus sedekah sedekatun fi Ramadan bukan dipahami sedekahnya Ramadan doang, di luar Ramadan enggak begitu memahaminya. Sedekah itu sudah menjadi kebiasaan sebagaimana dua malaikat tadi. Tetapi begitu Ramadan ditingkatkan. Sama dengan kita di bulan Ramadan ya, nanti kita akan terasa menikmati sholat berjamaah. Walaupun kita jarang berjamaah, nanti mulai rasa ingin menikmati sholat berjamaah.
Makanya sholat di bulan Ramadan itu yang paling demen itu sholat maghrib. Semua orang nungguin maghrib, nungguin maghrib. Kata maghrib, kalau gue bisa pundurin, gue pundurin nih maghrib. Semua nungguin, nggak ada yang nggak nungguin maghrib, nggak ada. Apalagi anak kita jam 10 udah nanya, Pak maghrib masih lama apa enggak? Baru jam 10. Begitu dirindukannya waktu sholat maghrib, Masya Allah. Maka termasuk bapak-bapak yang belum menikmati sholat berjamaah 5 waktu. Start di bulan Ramadan, niatkan. Saya mau sholat berjamaah 5 waktu. Mulai Ramadan sampai mati. Niatkan. Karena di bulan Ramadan ini juga kita akan menikmati amalan-amalan yang tidak biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita kuatkan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi bapak-bapak yang belum menikmati sholat berjamaah 5 waktu, ini kira-kira jamaah subuh lebih banyak nggak kalau Ramadan? Lebih banyak. Habis Ramadan, nah, kuatkan. Jangan sampai selesai Ramadan, ya, lalu tidak menikmati sholat subuh berjamaah. Ada yang belum membiasakan sholat subuh berjamaah di sini ada? Nggak usah angkat tangan, saya juga tahu kok orangnya. Kuatkan nanti, ya. Sholat subuh berjamaah ketika Ramadan, niatkan. Selesai Ramadan, tetap sholat subuh berjamaah. Ana inda dhanni bi abdi, kata Rasulullah dalam hadis qudsinya. Allah menyatakan, aku itu tergantung perkiraan hamba. Kalau dia punya keinginan, ya, dia punya keinginan, aku akan fasilitasi. Masalahnya memang kayaknya Ramadan doang sih sholat subuh berjamaah, di situ udah nggak usah lagi, ntar aja tahun depan lagi sholat subuh berjamaah. Niatkan lah ya, niatkan, ya. Start di awal Ramadan, mohon kepada Allah supaya menikmati sholat berjamaah setiap waktu. Mudah-mudahan Allah kuatkan, ya. Karena tidak gampang memang, tapi paling tidak tanamkan dalam hati, kuatkan. Karena kata surah, niatul mar'i khairun min amalihi. Niatnya itu saja sudah luar biasa. Jadi jangan sampai pokoknya Ramadan saya sholat 5 waktu ke masjid, habis Ramadan mah nggak usah, nggak apa-apa. Jangan begitu niatnya, ya. Ini penting saya sampaikan karena Ramadan ini kan sebetulnya suasana menikmati ibadah diberikan kesempatan oleh Allah. Sampai setan dibeleng, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibeleng. Artinya kesempatan ini kita jadikan untuk merubah apa yang sebelumnya kita tidak menikmati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Ayat ini harus menjadi motivasi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad, dan setiap diri supaya mempersiapkan apa yang akan terjadi hari esok. Hari esok itu apa yang terjadi? Mati. Ramadan memberikan satu harapan kepada kita, karena disitulah kenikmatan menikmati Ramadan sebetulnya menikmati hidup, karena seluruh hidup kita ini adalah sebagaimana kita baca dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lapar kita, haus kita, kita tahan, karena yang nyuruh Allah. Bapak kira-kira kalau di kamar sendirian terus Bapak minum, ya, ketahuan nggak Pak? Enggak, habis minum jalannya ada miring-miring dikit lagi. Tapi karena Allah kita jadikan sebagai sesuatu yang memperhatikan kita, maka kita tidak akan pernah melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, maka Ramadan ini sendiri adalah model muraqabatullah. Kita sadar betul Allah terus memperhatikan kita, Allah terus melihat kita, Allah terus memantau kita. Itu di bulan Ramadan akan terasa. Karena ketika Bapak sendiri, Bapak tidak akan melakukan apa yang membatalkan puasa. Inilah suasana hidup. Kita jadikan hidup ini fi muraqabatillah. Kita terus merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah ada pada model hidup kita, kita tidak akan melakukan apa yang dilarang dan tidak akan meninggalkan apa yang diperintahkan. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah, ya, mulianya di sisi Allah. Jangan mulianya di sisi buzzer, jangan. Mulianya di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa. Makanya Ramadan ini Allah menyatakannya di dalam firman-Nya, ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Bapak hadirin sekalian, ini yang harus kita kejar. Bagaimanapun keadaan kita harus mengejar supaya kita mulia di sisi Allah. Kalau mulia di sisi manusia bisa direkayasa. Biar jadi wakil presiden bisa direkayasa, ganti undang-undangnya. Kalau mau mulia di sisi manusia, banyak cara. Tapi itu semua tidak ada artinya. Nah, Ramadan Allah tawarkan kepada kita, mau enggak kamu sekalian menjadi mulia di sisi aku, kata Allah. Udah nggak jadi presiden, nggak jadi menteri, jadi RT juga enggak. Tidak mulia lagi di sisi Allah. Terus kita mau jadi apa ini?
Ya, maka Ramadan menawarkan kepada kita menjadi manusia mulia di sisi Allah. Dan ini modalnya nggak banyak, ya, nggak banyak modalnya. Minta kepada Allah, ya Allah, aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan kalau ini kita nggak dapat, terus nanti dapat apa kita hidup ini? Ya Pak? Kalau kita tidak mengejar mulia di sisi Allah, kita mau dapat apa di dunia ini? Ya karuan yang udah jadi presiden udah kali dia enak jadi presiden, pernah dihormati dan macam-macam dah. Jadi menteri juga sama kali, kira-kira begitu. Itu semua kita tidak dapat, tapi juga kita tidak berupaya untuk menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Dan ini modalnya nggak banyak, betul? Nggak banyak. Makanya Allah tawarkan kepada kita. Maka mudah-mudahan dulu ketika Ramadan juga kita bilang, mudah-mudahan ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Begitu ya? Nah, kata Allah, nih gue datangin lagi lo, nggak gue matiin lo, kata Allah. Ya? Nah, tapi jangan bilang begitu lagi, mudah-mudahan. Akhirnya tarawihnya nggak serius, ibadahnya nggak menikmati, karena masih optimis tahun depan masih hidup. Udah, anggap aja, ya. Akhir Ramadan selesai perjalanan hidup. Sehingga untuk menikmati akhir perjalanan hidup Ramadan di tahun ini, saya akan menikmati Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini mengingatkan saja, karena untuk puasa Bapak udah pengalaman kan, pengalaman beberapa kali puasa, sampai di bulan Ramadan biji salak aja dimakan, ya, biji salak aja dimakan, saking enaknya di bulan Ramadan makan biji salak aja enak. Dan ada makanan yang muncul di bulan Ramadan tidak muncul di hari-hari selain Ramadan. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan Bapak hadirin sekalian, Ramadan juga Allah akan tambahkan rezeki kita, insya Allah. Apa rezekinya? THR hanya ada pada bulan Ramadan. Betul? Nggak ada di bulan lain THR itu. Ya, maka mudah-mudahan yang biasanya di bulan-bulan lain nggak dapat THR, insya Allah bulan Ramadan menjelang puasa, menjelang Lebaran dapat THR. Tahu siapa yang ngasih THR? Yang jelas sebagian orang-orang mendapatkan tambahan rezeki THR. Walaupun mungkin tidak berbentuk materi, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita khusyuk dalam ibadah, ya, nikmat dalam ibadah, senang ketemu dengan Ramadan, ya. Dan inilah cara Allah memberikan kesempatan kepada kita. Maka kuatkan, ya. Senang kita datang Ramadan, ya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu anin niran. Senangnya saja itu sudah punya nilai. Maka jadikan Ramadan ini adalah bulan yang merubah hidup kita, merubah gaya hidup kita. Semua yang terjadi pada bulan Ramadan ini kita wujudkan dalam bentuk sholat kita, bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya kira ini mudah-mudahan Allah sehatkan kita, mudah-mudahan Allah kuatkan kita, mudah-mudahan Allah sabarkan kita menikmati bulan yang terbaik ini, dan Allah berikan rizki yang berlipat di samping pahala yang berlipat kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal mali wal khair wa min ahli taqwa wa min ahlil Qur'an wa min ahli sunnah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azim ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa salli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jemaah masjid Taubat dari Allah tentunya kita telah mendapatkan di metode presentasi ilmu untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Maka hal ini pun mudah-mudahan kita bisa aplikasikan di bulan suci Ramadan hingga Ramadan kali ini bisa menjadikan Ramadan yang terbaik bagi kita. Dan sebelum kita bikin ada gambaran, namun sebelum hal itu kita laksanakan, mari kita berjabat tangan. Andai-andai yang kata-kata apabila mungkin hati dan perasaan kita dekat terhadap saudara-saudara kita, maka dengan momen hari ini pun mari kita saling memaafkan, saling menjelaskan agar kita menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan suci. Begitu, mari kita silakan. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allah
Salam